Shalom keluarga besar Happy Short Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita awali hari ini dengan mendengarkan renungan firman Tuhan dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan pada kami. Sungguh kami menyadari bahwa hari ini kami masih bisa bangun, bernafas, masih bisa bertemu dengan keluarga kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelumnya kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu ini boleh merema di dalam hati kami, mengingatkan kami sepanjang hari ini, menjadikan kami pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Judul renungan hari ini adalah My Father's Eyes. Masih dari perumpamaan anak yang hilang yang dibawakan oleh Bapak Gembala, ayat yang saya ambil adalah dari Lukas 15 ayat 20 yang mengatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita melihat ya gambar-gambar tentang Tuhan Yesus, baik di melalui lukisan, potret, dan lain-lain. Dari setiap gambar atau lukisan itu seringkali digambarkan tentang Tuhan Yesus yang terutama matanya bersinar dengan lembut dan penuh dengan kasih. Dari sekian banyak lukisan atau gambar Tuhan Yesus yang terkenal, salah satunya adalah lukisan The Last Supper atau perjamuan yang terakhir yang dilukis oleh seorang pelukis terkenal saat itu, Leonardo da Vinci. Yang pertama ia cari adalah model Tuhan Yesus. Tidak mudah baginya untuk mencari seorang yang benar-benar cocok untuk menjadi model Tuhan Yesus, di mana wajahnya itu harus polos, tidak tercemar oleh dosa, dengan mata yang bersinar lembut. Akhirnya ia menemukan tokoh Yesus dalam diri seorang anak muda yang berumur 19 tahun. Selesai dengan tokoh Yesus, ia mulai dengan tokoh murid-murid yang lain, sampai akhirnya ia harus menemukan model untuk tokoh Yudas Iskariot. Untuk itu ia harus menemukan seorang yang bertampang keras, berwajah menipu dan suka mengkhianati teman sendiri dengan sorot mata tajam. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Leonardo da Vinci mengunjungi seorang tahanan terpidana mati sebagai penjahat dan pembunuh di penjara kota Roma. Ketika da Vinci melihatnya dalam kegelapan bawah tanah, dia melihat seorang pria yang tak terurus, berewokan dan rambutnya tidak disisir, menutupi raut mukanya yang melukiskan sifat kejam dan jahat dengan sorot mata yang menakutkan. Setelah beberapa bulan melukis pria itu, akhirnya da Vinci pun meninggalkan penjara bawah tanah itu. Tapi tiba-tiba pria yang dilukisnya itu berlari ke arahnya dan menangis, kemudian berkata, "Pandanglah saya, apakah saudara tidak mengenal saya?" Da Vinci memandangi pria itu, tapi dia menggeleng, tanda tidak mengenalnya. Pria itu berkata lagi, "Anda pernah melukis saya sebagai model Yesus 7 tahun yang lalu." Dengan terkejut, akhirnya da Vinci menyadari bahwa memang pria yang baru selesai dilukisnya sebagai Yudas Iskariot 7 tahun yang lalu pernah ia lukis menjadi model Yesus. Seorang pria yang 7 tahun lalu berwajah polos tanpa dosa, dengan pandangan mata yang lembut, sekarang menunggu eksekusi sebagai seorang penjahat dan pembunuh. Bagaimana waktu 7 tahun bisa merubah seseorang sedemikian drastisnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidakkah kisah nyata di balik lukisan The Last Supper atau perjamuan terakhir ini juga melambangkan diri kita, tetapi secara kebalikan? Maksudnya kalau pertama kali Leonardo da Vinci menemukan seorang anak muda yang berwajah polos dengan mata lembut yang dapat dijadikan sebagai model lukisan Yesus, tidakkah kita malah seperti tokoh Yudas Iskariot saat kita pertama kali ditemukan Tuhan Yesus? Saat pertama kali Tuhan Yesus menemukan kita adalah penjahat dan pembunuh yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita. Tapi seperti sang Bapa yang selalu menunggu anaknya yang hilang kembali pulang, dengan tatapan yang penuh kasih dan belas kasihan, Tuhan Yesus mau menerima kita, menyucikan kita, bahkan mati menggantikan kita yang tadinya jahat ini. Yohanes 15 ayat 16a mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Jadi hanya oleh kasih karunia saja, oleh karena Dia yang memilih kita, sehingga kita boleh mendekat kepadanya, boleh menjadi anaknya, boleh dibenarkan di dalam namanya, sehingga pada akhirnya kita boleh mendapat bagian dalam kemuliaannya kelak. My Father's eyes, mata Bapa yang penuh dengan kasih, yang melihat, yang memandang kepada kita,
yang tidak lagi melihat dosa dan kesalahan kita, bahkan tidak mengingat-ingatnya lagi jika kita sungguh-sungguh bertobat dan tidak melakukan dosa lagi. Bukankah sekarang setelah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, kita juga harus memiliki mata seperti mata Bapa kita yang di surga? Bukankah kita harus memiliki mata seperti mata Kristus yang penuh kasih, penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Yesus? Bukankah kita sebagai pengikut Kristus juga harus memiliki mata seperti mata Kristus yang lembut dan penuh kasih terhadap orang-orang maupun saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan pertolongan? My Father's eyes. Mata Bapa adalah mata yang penuh kasih, penuh belas kasihan, mata yang lembut dan penuh iba. My Father's eyes. Mata Bapa bukanlah mata yang menghakimi, sekalipun hak menghakimi itu ada padanya. Kita yang mengaku menjadi pengikut Kristus, hendaknya kita meneladani Kristus di dalam segala hal, menjadikan Kristus sebagai role model di dalam kehidupan kita, bukan sebagai topeng saat kita ada di dalam gereja saja, lalu berbeda saat di luar gereja. Tidak demikian, saudara. Biarlah teladan Kristus menjadi DNA, menjadi habit kita, entah kita di dalam gereja, di luar gereja, dimanapun kita berada, kita membawa karakter Kristus dalam kehidupan ini. Kita memiliki mata Bapa yang lembut, penuh kasih dan belas kasihan dimanapun kita berada, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari, kami adalah seperti Yudas saat kami bertemu dengan Engkau. Kami seharusnya mati karena dosa-dosa kami. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena Engkau penuh kasih, matamu tidak menghakimi kami Tuhan, sebagai seorang penjahat, sebagai seorang pembunuh. Padahal seharusnya kami layak menerima penghakiman itu. Tetapi oleh karena kasih, kebaikan, kemurahan-Mu, kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu, menjadi pengikut-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau memiliki mata seperti Engkau Bapa. Mata yang penuh kasih terhadap orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, yang perlu kami layani. Jadikan kami pengikut-pengikut-Mu yang sejati ya Tuhan, yang punya mata-Mu Tuhan di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Anda dan saya adalah pengikut Kristus yang sejati, sudah saatnya kita memiliki mata, karakter, dan pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.